Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama tentunya marilah kita mengucapkan kalimat rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beragam macam kenikmatan. Nikmat iman dan Islam yang utama, dan dua di antara nikmat yang berharga yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan bertatap muka kembali dalam pertemuan hari ini. Baiklah teman-teman, rekan-rekan dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama saya Putra Pulungan. Di sini ingin membahas sebuah materi yang ditugaskan kepada kami Pasca Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang saya muliakan terkhusus bagi dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Ja'far MA. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, rahimakumullah tentunya kepada Bapak Doktor. Baiklah, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah belajar dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah, kelak kita akan dipertemukan dan disatukan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul yang akan kita bahas yaitu mengenai paradigma keilmuan dalam pemikiran pendidikan Islam kontemporer, paradigma integrasi interkoneksi, paradigma islamisasi ilmu, paradigma ilmuisasi Islam, dan paradigma sintesis ilmu. Sebuah mini riset dalam makalah ini telah disusun oleh saya sendiri, Rudian Putra Pulungan, mahasiswa Pasca Sarjana Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah para hadirin dan hadirat, rekan-rekan yang saya banggakan, mengapa kita bahas tentang hal yang ini? Karena pendidikan itu adalah suatu masalah sebetulnya, yaitu masalah sosial yang dari abad selalu muncul dengan pergeseran abad itu sendiri. Sehingga ini menjadi penting karena pendidikan adalah tanggung jawab para guru tentunya, para pakar atau pemikir pendidikan untuk melestarikan dan merekonstruksi bangunan pendidikan tersebut. Bagaimana bentuk bangunan pendidikan itu bisa lebih maju lagi, bisa lebih kokoh lagi, tentu ini butuh rekonstruksi bagi para pakar pendidikan. Contoh, sebagian besar kaum muda muslim yang datang ke barat kebanyakan memasuki lembaga barat, dan pengalaman mereka yang paling dekat adalah ke pendidikan. Jadi banyak pelajar-pelajar muslim yang mereka pergi ke negeri Arab barat untuk melaksanakan tentang pendidikan itu sendiri. Baiklah, di sini saya ingin mengangkat sebuah paradigma pemikiran tokoh pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang kita kenal adalah Abdurrahman Mas'ud, merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Dia kental dengan kecenderungan tradisi pesantrennya, yaitu menggagas format pendidikan non-dikotomik. Abdurrahman Mas'ud menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yang berkaitan pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, dan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minannas. Jadi jelas bahwasanya Abdurrahman Mas'ud, karena beliau adalah merupakan alumni pondok pesantren, sehingga dia sangat tegas bahwasanya pendidikan itu harus mampu merealisasikan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas bisa terjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada konteks tersebut menawarkan konsep humanisme dan religiusme.
Baiklah para hadirin sekalian, nah, dimanapun kalian yang sedang melihat video ini, kemudian ada pemikiran perkembangan pendidikan Islam. Nah, ternyata secara bahasa kita lihat bahwa pemikiran pendidikan Islam itu menurut bahasa riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan. Itu riwayatan adalah masdarnya, yang berarti memindahkan dan menukilkan, atau bisa disebut dengan azikir. Azikir yaitu artinya penyebutan, dan al-fatal artinya adalah pemintalan. Sehingga seolah-olah dapat dikatakan periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan atau dipintalkan kebenarannya. Sering disebut juga di dalam bahasa Indonesia mengenai perkembangan dalam pendidikan. Sehingga Abdurrahman Mas'ud menawarkan konsep religius pluralis dalam praktik pendidikan Islam. Implementasi dari konsep Abdurrahman Mas'ud tersebut dapat dilihat dari bukunya Format Pendidikan Islam yang membagi 5 aspek. Jadi Abdurrahman Mas'ud menawarkan ada 5 aspek dalam pendidikan. Ya, pendidikan itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah tentunya guru. Guru yaitu seseorang atau peran seseorang yang menguasai materi dan antusiasme dalam mengajar dan mendidik, sebab tujuan utama guru adalah untuk mencerdaskan. Guru itu harus mencerdaskan. Proses pencerdasan harus berangkat dari pandangan bahwa pada dasarnya Anda didik memiliki kemampuan dan keterampilan. Guru harus cermat melihat keterampilan daripada setiap didik. Kemudian yang kedua adalah metode, berarti upaya perbaikan semua elemen pendidikan secara komprehensif dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Jadi metode adalah gabungan cara-cara secara komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah murid. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi anak didik dengan 6 macam yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidik. Yang dimaksud ialah engkau tidak memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ada 6 syarat. Ini bagi anak murid bisa kita sampaikan, yaitu yang pertama menjelaskan syarat itu padamu, yaitu kecerdasan akal, kemudian motivasi atau kemauan yang keras, kemudian sabar, kemudian ada alat ataupun sarana, petunjuk guru, dan terus menerus atau continue atau tidak bosan mencari ilmu konsisten. Ini seperti perkataan dari Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin, seperti itu ya. Jadi kemudian setelah kecerdasan tadi harus ada giroh juga daripada anak-anak. Giroh itu adalah motivasi yang tinggi ya. Nah, dalam mencari ilmu tidak mudah putus asa walaupun banyak rintangan ataupun hambatan. Banyak hambatan tentu di zaman sekarang ini. Hambatan kita menghadapi Merdeka Belajar yaitu tentang COVID-19. Nah, kita harus mengikuti protokol di mana siswa terbatas untuk hadir ke sekolah, media juga terbatas. Jadi memang saat ini pendidikan sedang diuji. Kemudian yang keempat adalah materi. Ya, materi ini apa? Materi yaitu sebuah materi pembelajaran baik dalam pengajaran umum maupun pengajaran agama harus mampu melahirkan kreativitas, moralitas, akhlak, dan memotivasi anak didik dengan lebih memberikan apresiasi daripada sanksi ataupun hukuman. Sebagai contoh, dalam humanisme religius pengajaran aswaja, materi-materi ideologis diberikan sebagai dasar bagi santri di pondok pesantren. Nah, tentunya di pondok pesantren itu materinya tidak diragukan lagi karena humanisme religius itu tentu diajarkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi hendaknya dilakukan dalam 2 arah, yakni guru maupun anak didik diberi kesempatan menilai kemampuannya. Nah, guru dan peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuannya. Dalam humanisme religius, anak didik dipandang sebagai individu yang berhak mengambil keputusan sebagai bentuk pembelajaran atas sikap tanggung jawab memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain. Kemudian yang bagian 3 yaitu asas-asas pendidikan Islam. Ya, asas-asas ini bisa kita artikan sebagai dasar ya. Adapun dasar-dasar ataupun landasan yang harus
miliki daripada pendidikan Islam, ya, dia juga terfokus kepada dua arah, diantaranya adalah pendidikan dan psikologi. Kenapa pendidikan dan psikologi ini disandingkan? Sebab psikologi itu menanamkan pembelajaran tentang kejiwaan terhadap anak-anak, sehingga bagaimana guru mampu mendidik dengan baik dan benar, tentu dia harus memahami jiwa daripada peserta didiknya. Baik, adapun asas pendidikan Islam yang pertama adalah asas historis. Apa itu asas historis? Yang mempersiapkan si pendidik dengan hasil pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu dengan undang-undang dan peraturannya, batas-batas dan kekurangan-kurangannya. Ya, masa lalu itu tentu menjadi pelajaran, bisa kita kaitkan apa yang terjadi di masa lampau tentu adalah perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian ada asas sosial. Asas sosial yang memberi kerangka budaya dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak. Ya, sosial memindah budaya, memilih dan mengembangkannya. Kemudian asas ekonomi yang memberikan persiapan atau perspektif dengan potensi-potensi manusia. Itu tentu ekonomi ada keuangan, materi, sumber-sumber tanggung jawab terhadap anggaran belanja, biaya pendidikan. Kemudian ada asas politik dan administrasi, memberikan bingkai ideologi ataupun akidah dari mana ia bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima adalah asas psikologis, yaitu memberikan informasi tentang watak-watak pelajar, ya kan. Kemudian yang ke bagian selanjutnya yaitu paradigma integrasi ataupun interkoneksi. Nah, istilah integrasi itu kan di dalam bahasa Inggris disebut dengan to integrate. Secara leksikal berarti combine something so that it becomes fully a part of something else. Jika dimaknai sebagai kata benda, integrasi berarti mix, ya. Jadi integrasi berarti menyatu padukan. Nah, menggabungkan atau mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu. Jadi Islamic Studies, integrasi interkoneksi, yang perlu kita pahami adalah kajian tentang ilmu keislaman, baik objek bahasan maupun orientasi mediologinya, dan mengkaji salah satu bidang keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan lainnya, serta melihat kesaling keterkaitan antara disiplin ilmu tersebut. Jadi digabungkan antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi tentunya, ya. Pemikiran Islam yang didengungkan oleh para mujahid Islam sepanjang sejarah. Kemudian ada yang disebut dengan paradigma islamisasi ilmu. Gagasan islamisasi ilmu dalam tradisi muslim dapat dikategorikan sebagai bagian dari paradigma integrasi keilmuan integratif. Ide dasar islamisasi ilmu adalah suatu keyakinan bahwa semua ilmu baik kauniyah ataupun saintifik maupun kauliyah atau revealed bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah paradigma islamisasi ilmu itu bahwa kita tidak bisa melepaskan daripada ayat-ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah apa yang diciptakan, ayat kauliyah itu apa yang tertuliskan, itu harus bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan dasar islamisasi ilmu. Sehingga dapat dipaparkan bahwa sumber ilmu lainnya secara hierarkis berada di bawahnya, sehingga harus tunduk kepada sumber tertinggi. Apa itu sumber yang tertinggi? Yaitu Al-Qur'an tentunya dalam konteks ini, ya. Jadi paradigma islamisasi ilmu tidak terlepas daripada integrasi yang tertinggi, yaitu konteks Al-Qur'an, dalil kauliyah, kemudian bisa kita kaitkan dengan dalil kauniyah. Dalam konteks Islam, paradigma integrasi itu harus lazim kita sebutkan sebagai islamisasi ilmu. Kemudian yaitu paradigma ilmuisasi Islam dan paradigma sintesis ilmu. Apa ini? Dalam konteks Islam, paradigma ini lazim dikenal dengan ilmuisasi Islam atau pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam lebih tepat digunakan untuk membangun konsep integrasi karena lebih proaktif, ya, lebih proaktif mengembangkan argumen paradigma integrasi ilmu integralistik
dengan konsep pengilmuan Islam lebih tepat. Sehingga pengilmuan Islam menghadapkan doktrin pada dua sumber yang utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimanapun kita berparadigma, berargumentasi, mencari kebenaran, bahwa Rasulullah berpesan kepada kita bahwa kita sudah ditinggalkan atas dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita tidak akan sesat ya selama-lamanya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai rujukan dalil kita. Kemudian yaitu kesimpulan daripada pembahasan hari ini, yaitu demikian perkembangan pendidikan Islam kontemporer dengan penguraian pemikiran jadi kita sebutkan Abdurrahman Mas'ud, ya kan? Yang pertama, dari sudut pandang masyarakat, bahwa pendidikan adalah suatu proses pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar masyarakat tersebut dapat memelihara kepribadiannya dengan dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ya, kepribadian pendidikan itu juga harus dilandaskan oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, dari sudut pandang individu, pendidikan berarti upaya pengembangan potensi individu agar dapat teraktualisasikan secara konkret sehingga hasilnya bisa dinikmati untuk individu dan masyarakat. Ya, aktualisasi ilmu tadi dapat dinikmati oleh individu ataupun masyarakat, sehingga dengan pendidikan ini dapat menyejahterakan, memelihara dan merealisasikan kesejahteraan keberlangsungan hidup manusia, ya kan? Kemudian berdasarkan temuan penelitian di atas, ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Model integrasi keilmuan yang dikembangkan memiliki distingsi atau karakteristik masing-masing, namun pola umumnya dapat dikategorikan pada 3 paradigma, yakni Islamisasi ilmu, ilmuisasi Islam, dan paradigma biologis. 2. Pola umum implementasi integrasi yang dikembangkan berwujud pada perubahan kelembagaan, kefakultasan, dan program studi melalui penambahan fakultas dan program studi umum. Jadi di sebuah kampus itu dengan adanya integrasi dan interkoneksi tadi, maka timbullah beragam macam jurusan-jurusan, kan gitu. Karena kan di integrasi tadi kan menggabungkan bahwasanya ilmuwan itu tidak hanya satu, dia harus mix, menyatukan. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai penanda integrasi keilmuan diwarnai dengan dinamika internal dan eksternal yang baik mendukung maupun yang menghambat, ya. Jadi sebagai seorang ilmuwan itu juga harus kita tidak bisa berdiam diri, harus banyak menghadapi dinamika eksternal pergi keluar sehingga kita dapat saran ataupun dukungan. Baiklah teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada malam hari ini. Ini tidak banyak, hanya saja kita perlu mempertajam pemahaman kita bahwa paradigma keilmuan dalam pemikiran pendidikan Islam kontemporer, paradigma integrasi, interkoneksi, paradigma islamisasi ilmu, paradigma ilmuisasi Islam, dan paradigma sintesis ilmu. Tentunya sebagai kata kunci bahwa kemajuan pendidikan itu kita harus menyatu dari berbagai macam keberagaman pendidikan tadi, ya. Sumber yang utama yang kita gunakan adalah Al-Quran dan hadis, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai referensi dari ayat-ayat kauliyah, dan ayat-ayat kauniyah adalah pendukung sebagai bukti yang nyata setelah dituliskan di kauliyah, kemudian kita saksikan dan nyata oleh ayat-ayat kauniyah. Kemudian kita tidak bisa terlepas daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan integrasi tertinggi, yaitu merujuk kepada wahyu Allah, kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah teman-teman, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.